Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafia Isnayu Akaf, NPM 1817051021 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan ujian akhir praktikum Machine Learning, yaitu tentang time series, dan soalnya seperti ini. Penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data? Clustering secara partisional dan hierarkikal, analisis matric distance dengan time series, partisional dengan k-means, lakukan elbow graphic analysis, graphic plot, hierarkikal, cut tree, dan grafik dendrogram dari data optical radar ini. Jadi, ini crop mapping use views optical radar dataset. Dan dataset karakteristiknya itu multivariate dan time series, atribut karakteristiknya real, asosietasnya classification, number of instansinya 325834, number of atributnya 175, areanya ini dan date donate-nya 16 Juni 2020, number of web hits-nya 11.212. Di sini dataset information-nya ini big data, jadi ada 49 radar dan 38 optical feature, date-nya itu 5 dan 14 Juli 2012. Lalu ini 7 crop type class-nya ada 1 jagung, ini 2 piece, 3 canola, 4 kedelai, 5 oats, 6 wheat, dan 7 broadleaf. Lalu langsung saja ke RStudio-nya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah membaca datanya. Ya, ini saya menggunakan file choose metodenya. Jadi nanti langsung akan choose muncul ke sini filenya, yaitu dataset Winnipeg dataset. Tunggu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya str my data. Nah, jadi ini adalah data-datanya. Terdapat banyak sekali data sampai F98, numbernya 0,061 sampai 0,00219 dan seterusnya. Selanjutnya view my data. Nah, di sini muncul my datanya sedang loading karena terdapat banyak sekali. Jadi ini adalah datanya sampai F49 dan ininya banyak sekali datanya loading. Jadi ini dan masih banyak lagi datanya, dan kebanyakan dari datanya itu minus beribu-ribu sampai bawah pun ini juga. Selanjutnya plot my data. Sini akan mengeran plot dari my datanya. Jadi ini adalah plot dari ini my data, saya pilih 84 dan ini plotnya seperti ini gambarnya. Selanjutnya nomor 2, clustering secara partisional dan hierarkikal, analisis matric distance dengan time series.
untuk mencari distance dengan time series kita bisa menggunakan DTW. Jadi kita menginstal package DTW. Karena saya sudah menginstalnya, jadi hanya mengecek saja package DTW-nya dengan cara memanggil library. Ya. Dan jika sudah muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Lalu dst my data. Nah, ini gunanya distance ini untuk mencari distance antara data dan selanjutnya akan menampilkan view data ke key-means-nya. Dan ini sedang loading, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, jadi saya akan pause aja terlebih dahulu. Baik, jadi distance my datanya sudah ada ini. Jadi distance my data ini gunanya untuk hierarki. Di sini, nah, lanjut ke ini partitional dengan key means, lakukan elbow graphic analysis dan graphic plot. Jadi ini ada data key means, data min 1 di run, ini muncul di sini. Selanjutnya view dari data key means tersebut. Jadi ini adalah data key means-nya. Terdapat banyak sekali data key means. Dan ini sampai F50. Dan ini sadis kalau ada banyak sekali, jadi langsung saja ke str data key means. Jadi data key means-nya ini ada banyak sekali. Data frame-nya ada 325.834 ops dari 174 variabel. Dan ini ada F sampai F99, number 009 sampai 0,001 dan seterusnya. Selanjutnya cek data key means-nya. Data key means-nya ini dengan ini exprint ini. Oke, selanjutnya ini melakukan penyamaratakan semua tipe untuk clustering dengan mengubah semua datanya menjadi matriks menggunakan AS matrix ini. Data key means ini, AS matrix itu cara untuk menyamaratakan semua tipe clustering. Dan di run. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup dan ini ternyata sudah. Lanjut ke str data key means. Jadi ini number ini str data key means-nya sudah muncul. Selanjutnya elbow graphic analysis untuk mencari banyaknya cluster yang direkomendasikan. Jadi ini di run. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi akan saya pause terlebih dahulu dan akan saya resume lagi setelah sudah berjalan WSS-nya. Baik, jadi ini sudah di run WSS ininya. Dan ini, K ini merupakan parameter. Saya menggunakan ini 1 sampai 11 itu mencari pemodelan klaster pada 1 sampai 11 klaster, maksudnya itu. Dan ini n star ini 15, fungsi key means itu akan dijalankan sebanyak 15 kali perulangan dan akan diambil hasil yang terbaik. Ini ada iter max, ini iter max-nya itu 12 kan. Di sini iterasi maksimal adalah 12 setiap kali fungsi dijalankan. Nah, ini ada plot dari WSS-nya karena jika merun plotnya akan memakan waktu yang sangat lama, jadi saya sudah simpan plot WSS-nya ini.
Jadi ini adalah plot dari WSS tersebut. Plot data key means WSS-nya. Balik lagi ke R-nya. Selanjutnya, ini ke key means ada set sheet 1, 2, 3. Di run saja. Sudah, selanjutnya my data key means data, centernya 11, end startnya 15. Dari ini langsung saya run. Nah, sambil menunggu, ini data key means itu adalah data yang dipakai. Center itu banyaknya cluster di sini menggunakan 11 cluster. Dan end start-nya itu fungsi key means akan dijalankan sebanyak 15 kali ini perulangan dan akan diambil hasil yang terbaik. Jadi sambil menunggu my data key means-nya, saya akan pause terlebih dahulu. Baik, jadi my data key means-nya sudah di-run dan ini my data key means-nya. Nih. Selanjutnya, print dari data key means-nya. Nah, data key means-nya sudah di print ini. Ini cluster means-nya. Ada ini banyak sekali dan ada juga clustering vektornya ini. Max print-nya sampai 324.834 entries. Selanjutnya ada available komponennya itu ada cluster, size, center, iter, tots, eval, withins, tot withins, dan betweens. Selanjutnya ini hierarchical, K-tree dan grafik dendrogram. Yang pertama melakukan clustering dengan metode average. Jadi ini my data HC, method average di run. Ini my data HC-nya. Listnya ada 7, ini semua. Baik, jadi ini plot dendrogram. Jadi ini plot my data.hc, cx-nya 0,7, hangnya -1 dan colnya blue. Selanjutnya, menggunakan K-tree untuk memisahkan dendrogram menjadi 4 cluster. Dengan ininya rect head class mydata.hc, K-nya 4. 4 ini maksudnya 4 cluster. Dan setelah ini di-run, dan ini juga di-run, akan menjadi seperti ini plotnya. Jadi saya sudah simpan. Seperti ini. Jadi cluster dendrogram sebelum di K-tree itu tidak ada merah-merahnya, ini kotak ini merah ini, sedang setelah di K-tree muncul merah-merah seperti ini. Jadi seperti itu untuk soal ini yang nomor 1 dan 2 seperti itu. Jadi soal selanjutnya yaitu decision tree, klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree. Soalnya yaitu classification dan prediksi ini pisahkan data 75% training dan 25% data test. Jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Dan jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Jadi, yang pertama itu adalah membaca data. Di sini saya menggunakan metode file choose dan memilih filenya yaitu ini, filenya Winnipeg dataset. Setelah dibaca, lalu selanjutnya menggunakan ini my data, ini S faktor my data 1, ini untuk mengubah kolom menjadi faktor untuk dilakukan uji klasifikasi dengan S faktor. Selanjutnya pisahkan data 75% training dan 25% data test. Lalu ini sudah set sheet-nya nih, set sheet 111. Lalu data sampel,
row my data replace T prop ini C 0,75, 0,25, 0,75 itu 75% training dan 0,25 25% data test. Selanjutnya train my data sampelnya 1 ini dari my data sample dan tes ini my data sample 2. Selanjutnya jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Jadi ini install package, saya sudah menginstalnya. Lalu untuk mengecek apakah package package-nya party sudah terinstall, ini dicek library menggunakan library party. Sudah, ini artinya sudah. Selanjutnya ini my data c3 label slash data sama dengan train. Nah, label dengan simbol ini maksudnya menggunakan semua data pada kolom tabel di data train. Selanjutnya ini menggunakan ini my data dt di run seperti ini. Nah, jadi isi dari data dt ini bertujuan untuk meload datanya. Jadi semua datanya di loading, ini semua datanya ada banyak sekali. Setelah itu plot my data dt, tapi di sini saya tidak meraninya dan saya sudah meng-screenshot. Sebelumnya saya sudah latihan karena waktunya yang cukup lama dan device-nya kurang memadai, jadi plotnya saya sudah ini seperti ini. Jadi ini terdapat banyak sekali datanya, jadi seperti ini plotnya. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Sekalian uji data training. Ini prediksi training, ini di run. Nah, ini tujuannya untuk membandingkan data pada data decision tree dengan data train. Dan ini masih loading, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Sudah, ini prediksi trainnya. Selanjutnya, table train. Ini prediksi train label, run. Nah, ini gunanya untuk membentuk table dan juga melihat berapa banyak data yang terklasifikasi. Jadi, ini adalah table dari prediksi trainnya ini. Selanjutnya, ada min prediksi train. Nah, ini gunanya untuk melihat min data yang terklasifikasi sesuai dengan kelasnya dan juga sebagai presentase dari akurasi training. Jadi, ini adalah min datanya 0,9902903. Selanjutnya, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Uji data testingnya ini ada prediksi tes mydata.dt tes -1. Ini membandingkan data pada data decision tree dengan data testing. Di run seperti ini. Ditunggu dulu. Nah, sudah. Selanjutnya table prediksi tes. Nah, ini gunanya itu untuk membentuk table dan juga melihat berapa banyak data yang terklasifikasi. Jadi, ini adalah table dari prediksi tesnya. Dan yang terakhir adalah min prediksi tes. Nah, gunanya untuk melihat min data yang terklasifikasi sesuai dengan kelasnya dan juga sebagai presentase dari akurasi training. Dan ini adalah min dari prediksi tesnya 0,9853393. Jadi, untuk time series seperti itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.